Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Apa kabar nak? Saya harap ibu harapkan kamu dalam keadaan sehat. Ingat ya nak, stay at home, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Nah, materi kita pada hari ini yaitu pelajaran matematika tentang rumus sudut rangkap atau ganda. Materinya akan ibu berikan kepada kalian, jadi silakan ditonton, dipahami, dan di akhir nanti akan ada ibu berikan soal latihan. Oke? Mari kita mulai. Oke, kita mulai pembelajaran kita yaitu tentang rumus sudut rangkap atau ganda ya. Di sini sudah ada ibu berikan yaitu 3 ya. Di situ yang pertama sin 2A itu adalah sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian untuk cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Sama itu juga dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A sama juga dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Tangen 2A itu akan sama dengan 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Nah, di sini langsung ibu berikan rumus secara singkat ya. Nah, untuk pembuktiannya ini akan kita bahas pertama yaitu untuk sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Perhatikan di sini nak, udah ibu tuliskan bahwa sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Pembuktiannya ingat waktu kita mempelajari tentang rumus jumlah dari dua sudut, di mana sin A tambah B itu adalah apa? Iya, sin cos tambah cosin. Di mana A dengan B-nya kita buat di sini AB, AB. Nah, sekarang untuk namanya kata rangkap, sudut rangkap artinya berarti ganda. Ganda itu berarti kalau AA berarti A tambah A, kira-kira seperti itu dia ya. Maka sin A tambah A yang ada dengan B, yang ada B kita ganti dengan A. Nah, kira-kira gitu dia. Jadi sin cos cosin, sin A cos A tambah cos A sin A. Nah, ini bisa kita perhatikan bahwa A tambah A itu adalah 2A. Maka sin 2A sama dengan sin A cos A tetap tambah cos A sin A. Ini bisa kita balikkan dengan catatan tanpa mengubah yang namanya tandanya. Kan di sini sama-sama positif karena ini merupakan perkalian. 2 kali 3 kan sama dengan 3 kali 2. Kira-kira seperti itu dia nak. Berarti cos A sin A itu sama dengan sin A cos A. Nah, coba kita perhatikan sin A cos A kan sama dengan sin A cos A. Jika ini kita misalkan sebagai P, otomatis ini juga P. Berarti P tambah P itu adalah 2P. Yaitu ini dia 2P di mana P-nya tadi adalah sin A cos A. Sehingga sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi kemarin apa? Iya, terbukti. Itu dia ya, terbukti. Oke, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu mengenai cos. Nah, apa katanya untuk cos? Bahwa cos 2A itu adalah sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Di sini sudah kita buat pembuktiannya, NB-nya nah perlu binotoon kalau untuk orang Kalibata ya. Jadi untuk dia sebagai notebooknya kita ingat kembali cos untuk dua sudut. Apa kemarin sudah kita bahas nak? Cos untuk jumlah. Kenapa ini kita menggunakan jumlah? Kenapa tidak kurang? Karena ini adalah ganda, berarti A tambah A kan 2A. Kalau kita kurangkan A kurang A kan jadi kosong, gitu deh ya. Maka kita ambil yang jumlah, yaitu bahwa untuk rumus cos dua sudut rangkap, cos untuk dua sudut, yaitu cos A tambah B itu adalah apa? Ya, cos kurang sin. A, B, A, B. Nah, sekarang kita ganti B-nya dengan A, maka cos A tambah A. Berarti cos A, cos B-nya ganti dengan A. Cos kurang sin. A gitu deh ya. Maka cos A tambah A 2A. Cos A kali cos A. Berarti kan dikali nih. Cos kali cos A. Berarti cos kuadrat A atau X kali X kuadrat. Berarti ini cos kuadrat A. Sin A kali sin A sin kuadrat A. Oke, coba kita perhatikan. Maka cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Bagaimana anak-anak? Iya, berarti apa? Iya, terbukti. Oke, ini dia untuk yang namanya cos 2A. Untuk yang pertama, tadi kan ada berapa untuk cos 2A? Ya, cos 2A tadi itu kan ada 2 ya. Ini masih pertama sudah terbukti. Sekarang kita masuk ke 1 kurang 2 sin kuadrat A. Oke, kita mulai, perhatikan. Nah, di sini sudah ibu tuliskan cos 2A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Pembuktian untuk NB-nya ada perlu binotoonnya. Ingat, ini harus kamu pahami ya. Ini kemarin sudah pernah kita bahas. Bahwa untuk rumus yang namanya sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi dari sini untuk mendapatkan cos kuadrat A berarti apa? 1 sin kuadrat A nya di sini kan positif. Pindah kemarin menjadi negatif. Maka 1 kurang sin kuadrat A. Oke, kita masukkan kembali ke yang mana? Yang ke tadi. Bahwa cos 2A yaitu rumus yang pertama tadi ya. Apa itu? Iya, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Iya. Yang ini dia. Kita masukkan kembali.
Maka cos kuadrat A ini tadi kan sudah ada nih. Cos kuadrat A siapa? 1 kurang sin kuadrat A. Ini dia. Ya, yang ini ya. Yaitu yang ini adalah 1 kurang sin kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A. Oke, ini kan min sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ini kan sama. Ini berarti min A, kita misalkan P ya. Min P kurang P berarti min 2P. Berutang 1, berutang dari 1 kan kita tambah utangnya jadi berapa? 2 ya. Maka cos 2A sama dengan 1 tetap min sin kuadrat A kurang sin kuadrat A, maka min 2 sin kuadrat A. Oke, coba kita perhatikan. Oke, sama ya. Maka apa? Iya, terbukti. Oke, yang satu lagi. Berarti yang mana itu? Yang satu lagi apa? Ya, bahwa cos 2A itu adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, ini pembuktiannya. Untuk cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1, pembuktiannya, perlu pendapatnya balik lagi kita kemarin tadi. Nah, tadi ini mencari si cos, kita cari si sin. Berarti sin kuadrat A berarti apa? 1 tetap, ini pos menjadi negatif. Oke ya. Kemudian dari sini kita masukkan cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A yang pertama tadi. Kan ada yang merumuskan sudah kita dapat. Kita masukkan cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang ini siapa? Yang ini nih. 1 kurang cos kuadrat A. Tapi jangan lupa ya, ini dikurang karena apa? Tandanya adalah pengurangan. Maka cos kuadrat A itu ini kita kalikan ke dalam, min kali 1 min 1 min kali min cos kuadrat A, min jadi apa? Cos apa? Cos kuadrat A. Nah, kita perhatikan ada yang sama nggak? Iya, ini sejenis dia sukunya. Berarti cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah berapa? Iya, 2 cos kuadrat A. Kemudian siapa yang tinggal? Minus 1. Berarti kurang 1. Sehingga terbuktilah bahwa cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang dengan 1. Sama bukan? Iya, berarti ini bagaimana? Terbukti. Itu dia nak. Oke, selesai untuk cos, masuk kita kemana? Iya, ke tangen. Nah, untuk tangen sama halnya kita ambil dari rumus jumlah untuk dua sudut. Tangen A tambah B itu rumuskan dengan tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A tangen B. Itu ya. Maka kita ganti B-nya dengan siapa? A. Tangen A tetap, tangen B ganti dengan tangen A, 1 kurang tangen A, tangen B diganti dengan B-nya dengan A. Oke, tangen A tambah tangen A udah jelas. Ini suku sejenis, 1 tambah 1 kira-kira seperti itu dia. Berarti 1A tambah 1A, 2A, 2 tangen A. Kurang, per 1 kurang, tangen A kali tangen A, iya, tangen kuadrat A. Sama nggak? Oke, sehingga bagaimana nak? Iya, terbukti. Itu dia. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Terbukti gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang sudah Ibu berikan di sini, yaitu apa katanya? Jika sin X itu sama dengan 3/5. Oke. Kemudian apa katanya lagi? Di mana X itu berada di kuadran mana nih? Dari 0 sampai 90, berarti kuadran yang pertama. Yang jadi pertanyaannya adalah tentukan sin 2X, B tentukan cos 2X, C tentukan tangen 2X. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berarti menggambarnya ini nak, menggambar yang namanya segitiga siku-sikunya supaya kita menentukan siapa? Iya, menentukan yang namanya siapa? Sin, cos, dan tangennya. Berarti ini kita misalkan sebagai si X, sin, kita tulis kembali sin X. Apa sin? Iya, demi ya, depan per miring. Depannya siapa? 3, miringnya adalah 5. Depannya berarti ini 3, miringnya yang ini berarti 5. Oke, berarti ini harus kita cari dulu, iya kan? Oke, ini kita menggunakan apa? Iya, dalil Pythagoras. Tuliskan di sini. Yang kita lakukan adalah menggunakan dalil Pythagoras. Berarti apa nih kemarin dalil Pythagoras? Kuadrat sisi miring kita misalkan di sebelah sisi C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu si A dengan si B. Berarti kuadrat jangan lupa. Oke, berarti ini kita misalkan sebagai siapa? Ya si A lah ya. Ini sebagai si B. Sisi miringnya adalah si C. Maka A C kuadrat berarti dia berapa? 5 kuadrat sama dengan A kuadrat, iya itu yang kita cari, tambah B kuadrat, berapa B nya? 3 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, 5 kali 5, A kuadrat tetap, 3 kuadrat, 3 kali 3 adalah 9. Kita balikkan, A kuadrat tambah 9 sama dengan 25,
maka A kuadrat, yuk kita pindahkan nak, 25 tetap karena dia sama-sama ruas kanan. Iya, positif 9 pindah menjadi negatif 9. Berarti A kuadrat 25 kurang 9 adalah 16. Maka A itu adalah plus minus, atau kita akarkan dari 16. Akar dari 16 adalah berapa? Plus minus 4. Karena ini adalah merupakan satuan untuk panjang, maka kita berikan yang positif, maka jawabnya hanya adalah 4. Sampai sini paham ya nak? Berarti ini sama dengan berapa? 4. Oke, setelah dapat sinus berarti kita cari siapa nih? Iya, si cosnya. Berarti cos X apa cos? Iya, samping per miring. Berapa samping si X? Iya, si 4. Siapa miringnya? Tetap 5. Kemudian yang terakhir adalah apa? Tangen. Apa tangen? Desa, depan per samping. Oke, siapa depannya? 3. Iya, sampingnya adalah 4. Oke, yang menjadi pertanyaan langsung kita ke yang namanya ke soalnya. Kita mulai untuk yang bagian A. Sin 2x. Apa rumus sin 2x tadi? 2 sin A cos A. Untuk sin 2A, kalau sin 2x apa? 2 sin X cos X. Itu dia ya. Oke, berarti 2 sin X cos X. Iya, berarti sama dengan 2 kali siapa sin X nya? Nah, sin X nya 3/5 Bu. Kita masukkan aja 3/5. Cos X berapa? 4/5. Tapi sebelumnya apakah ada yang bernilai negatif? Tidak ada. Kenapa? Karena dia berada di kuadran yang pertama. Kalau di kuadran yang pertama berarti ini apa? All ya. All artinya semua baik sin, cos maupun tangennya bernilai positif. Paham ya nak? Oke, kita lanjut. Berarti sama dengan, ya ada yang bisa ditembak? Nggak ada ya, berarti kita kalikan saja. 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 4 adalah 24 per 5 kali 5 25. Oke, inilah jawaban untuk bagian A. Oke, kita lanjut untuk bagian C. Apa sih B? Cos 2x sama dengan, oke, kita pilih salah satu boleh Bu? Boleh, nggak mesti kita buat semuanya ya, kita ambil yang di atas. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, karena ini X berarti apa? Iya, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, maka cosnya berapa nih? 4/5 dikuadratkan Bu? Iya, kuadratkan. Dikurang sinnya berapa nih? Iya, 3/5 dikuadratkan Bu? Iya, karena ini pangkat 2. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Kita kuadratkan satu-satu ya, kurang 3 kuadrat adalah berapa? Ya, 9. 5 kuadrat adalah 25. Kita perhatikan apakah sudah samakah penyebutnya? Sudah ya, berarti tinggal kurangkan. 16 kurang 9 sama dengan, iya, 7/25. Mudah bukan? Bisa diikuti ya nak ya. Oke, yang terakhir kita masuk ke bagian C ya. Apa sih bagian C? Kita buat di sini saja ya. Bagian C itu adalah tangen 2x. Apakah rumus untuk tangen 2x? Yaitu 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Kalau dia X berarti gimana? Ya, 2 tangen X per 1 kurang tangen kuadrat X. Oke, ini kita harus lebih berhati-hati ya. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena ini ada pangkat 2-nya ya. 2 tangen A, tangen X. Siapa tangen X-nya? Iya, 3/4. Oke, per 1 kurang. Siapa lagi? Tangen kuadrat X, berarti 3/4 pangkat 2. Oke, nah dari sini 2 dengan 4 bisa tembak ya. Berarti ini bagi 2 1, bagi 2 adalah 2. 3 per berapa? 3/2. Good. 3/2 per 1 kurang 3 kuadrat 9. 4 kuadrat adalah 16. Nah, ini yang perlu dikatakan hati-hati. Ini untuk lebih sederhana kita buat aja seperti ini. 3/2 dibagi berapa? Ya, 1 kurang 9/16. Gitu dia ya. Berarti sama dengan 3/2 dibagi. Nah, kalau cara cepatnya nak, ini kalikan saja 16 ke sini. 1 kali 16 berapa? 16 ya. Langsung kurangkan dengan 9/16. Gitu dia. Oke. Maka ini akan sama dengan 16 kurang 9 berapa? Oke, kita buat di sini ya. Berarti kita buat seperti ini. Ya, tangen 2x sama dengan
3/2 dibagi 16 kurang 9 adalah 7 per 16. Maka sama dengan 3/2. Kalau pembagian berarti cara yang paling sederhana waktu pelajaran SMP ini berubah menjadi kali, ini diapain? Iya, dibalikkan ya. Berarti 16/7. Kira-kira ada yang bisa ditembak? Ada ya? 2 dengan 16 bagi 2, 1 bagi 2 adalah 8. Ada lagi nak? Oke, tidak ada. Berarti sama dengan berapa? 3 kali 8 adalah 24 per 1 kali 7 adalah 7. Kalau mau disederhanakan boleh, kalaupun tidak masalah ya. Oke, inilah jawaban untuk yang nomor 1. Sampai sini paham ya nak? Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor berapa? Ya, nomor 2. Apa katanya? Diketahui cos A itu sama dengan min. Oh bu, pakai negatif. Aduh, lupa ya ini bu, pusing. Oh jangan ya, jangan kita berpusing meriah. Oke, kita lanjut. Kalau dikatakan dia cosnya adalah negatif 5/13, kemudian dia sudut si A nya itu berada di antara 90 sampai 180. Berarti ini kuadran berapa ya? Iya, ini dulu kita tekankan. Ini berada di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua asal, berarti sinus yang bernilai positif. Berarti apa? Cos dan tangennya bernilai apa? Nih, negatif. Jadi cosnya negatif. Oh, jelaslah dia. Begitu caranya. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk menyelesaikan ini bagaimana bu? Ya sama seperti tadi. Kita buat dulu dia di dalam bentuk segi. Kita selesaikan dulu dia ya. Jadi kita buat di sini segitiganya, berarti yang kita buat ini adalah sebagai sudut siapa? Si A ya. Ini sebagai si A. Oke, cos itu apa? Samping per miring. Berarti ini apa? Min 5. Ini bagaimana? Ya, 13. Oke, kita lanjut. Kenapa miring tidak pernah bernilai negatif ya nak? Yang bernilai negatif itu adalah yang depan dengan samping. Alasannya kalau dia samping ini lebih condong kepada sumbu X, kalau yang depan ini condong kepada sumbu ya. Kalau ini adalah sisi miring. Oke, kita lanjut. Berarti nah yang perlu kita cari di sini berarti siapa? Yang ini ya. Ini kita jadikan sebagai apa? Si B tadi ya. Oke, kita masukkan ya. Ini berarti sebagai si A, si B. Tapi sebelumnya kita masuk untuk menyelesaikannya adalah dengan dalil apa? Iya, Pitagoras. Oke, untuk dalil Pitagoras apa rumusnya? Kuadrat sisi miring. Kita misalkan si C, berarti ini C. Sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, berarti A dan B, A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kita misalkan sebagai A, berarti ini yang mau kita cari si B. Oke, kita masukkan langsung kemari. C kuadrat 13 kuadrat, A kuadrat min 5 kuadrat tambah B kuadrat, itu yang akan kita cari. 13 kuadrat itu adalah 169. Bagaimana dengan min 5 kuadrat? Min kali min cos 5 kuadrat adalah 25. Ini 13 kali 13 pasti sudah paham ya. Berarti sama dengan kita balikkan ya. 25 tambah B kuadrat, kita ganti posisi mereka, sama dengan 169. Maka B kuadrat itu sama dengan 169. Ini pindah kurang 25. Berapa 169 kurang 25? Itu adalah 144. Berarti B sama dengan akar dari 144. Berarti B adalah plus minus 12. Maka yang kita ambil positifnya adalah 12. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, setelah kamu mendapatkan yang namanya B-nya adalah 12, berarti kita masuk kepada apa? Iya, sin, cos, dan tangennya. Mari kita masukkan. Untuk dia sinus, si A, apa sinus? Depan per miring. Berapa sih B-nya? 12. Lihat dulu, bagaimana sinus? Positif ya? Berarti positif 12/13. Cosnya sudah diketahui di soal, itu adalah, kita coba lagi, samping per miring berarti min. Ini ya, bernilai negatif, min 5/13. Bagaimana dengan tangen A? Tangen A itu adalah bagaimana tangen? Negatif ya, depan per samping. Nah, ini kan sudah kita buat nih negatif 5, jadi nggak perlu lagi kita buat negatif. Oke, berapa B-nya? Ya, 12 per min 5 atau min 12/5. Itu dia. Sampai di sini paham ya nak? Oke, karena sudah paham, maka kita masuk kepada yang namanya pertanyaannya. A.
Sin 2A itu sama dengan apa tadi? Iya, sambil terhafal ya. 2 sin A cos A. Berarti sama dengan 2 kali. Siapa sin A-nya? Tinggal masukkan. 12 per 13 cos A-nya. Min 5 per 13. Ini kita kurangi. Oke, ada yang bisa ditembak? Enggak ada ya? Oke, berarti kita lihat ada negatifnya 1. Buat negatif. Caranya ini dulu. 2 kali 5 berapa nih? 10. 10 kali 12 berarti 120 per. Kemudian 13 kali 13 adalah 169. Inilah dia untuk jawaban bagian A. Masuk kita ke bagian B. Apa katanya bagian B? Di sini kita buat ya. Bagian B itu adalah cos 2A. Apa nih rumus untuk cos 2A? Cos kuadrat A ya dikurang apa? Iya, sin kuadrat A. Siapa cosnya nak? Ini dia. Min 5 per 13 kuadrat kurang sinnya 12 per 13. Apa ini? Kuadrat. Oke. Min 5 dikuadratkan itu adalah 25, 13 dikuadratkan adalah 169, kurang 12 dikuadratkan adalah 144, 13 dikuadratkan adalah 169. Oke, 25 dikurang 144 berarti hasilnya negatif nih ya. Berapa dia? Oke, negatif dari 119 ya. Per berapa? 169. Bisa disederhanakan lagi ya. Oke, jadi inilah jawaban untuk yang nomor bagian B. Oke, masuk kita ke bagian C nya, yaitu untuk apa? Untuk si tangen 2A. Untuk tangen 2A kita buat yang baru ya. Untuk tangen 2A itu dirumuskan dengan apa tadi? Ya, 2 tangen A. Oke, 2 tangen A per ya 1 kurang ya tangen kuadrat A. Oke, sama dengan 2 kali siapa tadi tangennya? Yuk kita lihat. Tadi ya. Tangennya adalah min 12 per 5, ya kan? Berarti kita masukkan kemari. Berapa tadi? Min 12 per 5 per ayo baru 1 kurang min 12 per 5 pangkat 2. Oke, sama dengan adakah yang bisa ditembakkan? Ya, tidak ada ya. Oke, karena tidak ada kita langsung kalikan. Min 2 kali min 12 itu adalah berapa? Ya, min 24 per 5. Ini jangan dikali ya nak, yang ininya aja ke atas. Oke, per ini menyatakan apa tadi? Bagi. Kan seperti tadi ya penyelesaian kita. 1 kurang min 12 dikuadratkan 144 per 5 dikuadratkan 25 sama dengan min 24 per 5 dibagi. Berarti ini apa? Kalikan ya. 25 kurang 144 per iya 25 berarti sama dengan min 24 per 5 dibagi dengan berapa hasilnya? Ya, min 119 per 25. Coba kita perhatikan min dengan min jadi positif ya. Tulis dulu lah ini min 24 per 5 bagi berubah menjadi kali, ini dia apa tadi? Iya, dibalikkan ya kan? Berarti 25 per min 119. Nah baru nih kita nanti-nantikan. Ini tembak ya. Negatif 5 dengan 2 prima. Bagi 5 1, bagi 5 ya. Kemudian ada lagi kah? Iya, ibu tidak ada ya. Oke, kan tidak ada, berarti langsung kita kalikan. 24 kali 5 itu sama dengan ya 120 per 100. 1 kali 120 adalah 100. Dibagi disederhanakan jadi pecahan campuran juga boleh, tapi seperti ini juga boleh. Oke. Bagaimana nak? Sampai di sini paham ya? Oke, ibu rasa kamu akan paham. Pelan-pelan tapi dikerjakannya karena banyak kesulitannya di sini. Nah, gitu dia ya. Oke, nah untuk lebih jelasnya dan lebih memahami kamu tentang yang namanya pelajaran kita rumus sudut rangkap ataupun ganda, ini ibu berikan sebagai latihan soal kamu.
Nah, soal nomor 1, katanya jika cos X sama dengan 8/10 untuk 90 untuk X di antara 90 sampai 180. Berarti ini apa? Iya, kuadran kedua. Iya kan? Kuadran kedua, hati-hati. Apa yang positif? Yang bernilai positif itu adalah sin. Sedangkan cos dan tangennya bagaimana tadi? Iya, negatif. Nah, Ibu bantu nih. Hitunglah bagian A sin 2X, B cos 2X, C tangen X. Nah, untuk nomor 2, diketahui sin A-nya adalah 24/25. Untuk A-nya di antara 0 sampai 90. Berarti ini enggak ada masalah, yaitu berada di mana? Kuadran yang pertama. Berarti ini A, yaitu all, yaitu baik sin, cos maupun tangennya bernilai positif. Yang menjadi pertanyaan, hitunglah 2A, cos A, dan C adalah tangen 2A. Oke, inilah materi pembelajaran kita untuk saat ini. Nah, sudah paham? Nah, demikianlah nak pembelajaran kita untuk saat ini mengenai rumus sudut rangkap atau ganda. Jadi, Ibu harapkan kamu semua mampu mengerjakan soal latihan yang Ibu berikan di akhir video tadi, di akhir materi tadi ya. Jadi, jangan lupa nak, setelah selesai kamu kerjakan, japri Ibu jawaban kamu supaya Ibu bisa memberikan penilaian. Dan saya tetap mengharapkan kamu nak untuk mari kita terus berdoa supaya Corona COVID-19 ini segera berakhir. Oke, stay at home, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.